Tiga perusahaan farmasi ditetapkan sebagai tersangka kasus gagal ginjal akut. Satu tersangka lainnya masih buron. Keluarga korban dan penyintas tragedi Kanjuruhan tuntut mantan Kapolda Jawa Timur ikut bertanggung jawab. Undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan. Indonesia resmi punya 38 provinsi. Ya, halo pemirsa, dianggap mengolok-olok ibu negara Iriana Jokowi lewat cuitannya seorang komikus menuai kritik luas dari masyarakat. Saya Juno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan menjatuhkan sanksi administrasi pada 5 industri farmasi dalam kasus gagal ginjal akut. Di ranah pidana, Barreskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus yang memakan korban hampir 200 jiwa itu. Investigasi kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup tercemar berujung penetapan tersangka. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan Barreskrim Polri menetapkan 3 perusahaan farmasi dan 1 supplier obat kimia sebagai tersangka. 2 perusahaan ditetapkan sebagai tersangka oleh BPOM, yaitu PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical. Kepala BPOM Penny Kalukito menyatakan, kedua perusahaan itu memproduksi obat dengan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol jauh di atas ambang batas aman. BPOM juga masih menyelidiki 2 perusahaan farmasi lainnya. Badan POM masih berproses untuk investigasi dan pendalaman informasi untuk segera menetapkan tersangka. Penyidikan terhadap 2 sarana, yaitu sarana produksi PT Afi Pharma dan CV Samudra Chemical telah berproses bersama antara Badan POM dan kepolisian. Ya. Badan POM juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk dukungan kelancaran proses penindakan. Selain BPOM, Barreskrim Polri juga menetapkan 1 perusahaan farmasi dan 1 supplier bahan kimia sebagai tersangka, yaitu PT Afi Pharma dan CV Samudra Chemical. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Barreskrim Polri melakukan gelar perkara dan memeriksa 30 orang saksi serta 10 orang ahli. Melalui keterangan tertulis 17 November 2022 kemarin, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetya menyatakan, PT Afi Pharma hanya menyalin data yang diberikan oleh supplier CV Samudra Chemical tanpa dilakukan pengujian bahan tambahan propilen glikol yang ternyata mengandung etilen glikol melebihi ambang batas. Dalam penyelidikan BPOM sebelumnya, CV Samudra Chemical telah memalsukan pelarut propilen glikol dengan etilen glikol hingga kadar 99%. Padahal cemaran etilen glikol dalam pelarut obat sirup yang diperbolehkan hanya 0,1%. Akibat pelanggaran tersebut, ratusan anak yang mengkonsumsi obat sirup mengalami gagal ginjal akut dan meninggal dunia. Penyidik Barreskrim akan menjerat PT Afi Pharma dan CV Samudra Chemical dengan pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 10 hingga 15 tahun penjara dan denda paling banyak 2 hingga 3 miliar rupiah. Selain 3 perusahaan farmasi dan 1 supplier bahan kimia yang ditetapkan sebagai tersangka, BPOM dan Barreskrim Polri terus menginvestigasi 2 perusahaan farmasi lainnya, yakni PT Samko Pharma dan PT Kuibros Pharma. Pengujian sampel dan pemeriksaan saksi telah dilakukan untuk menentukan status tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, sebelum mengumumkan tersangka, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mendatangi Gedung Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun. Hal ini dilakukan setelah adanya gugatan terhadap BPOM menyangkut kasus gagal ginjal akut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mendatangi Gedung Kejaksaan Agung untuk bertemu dengan Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jamdatun di Gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan Kepala BPOM ini meminta bantuan pendampingan hukum terkait gugatan terhadap BPOM di Pengadilan Negeri Tata Usaha terkait kasus gagal ginjal akut. Penny menilai BPOM telah bekerja benar, namun ada kesalahpahaman masyarakat terkait kinerja BPOM dalam mengawasi obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut.
Kepala BPOM justru menuding ada kelalaian dari perusahaan farmasi yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia akibat kasus gagal ginjal akut. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyatakan Kejaksaan Agung telah menerima 3 SPDP, 2 diantaranya dari BPOM dan 1 dari kepolisian dan diperkirakan akan terus berkembang. Sebelumnya diketahui sekelompok masyarakat dari Komunitas Konsumen Indonesia menggugat BPOM RI pada 11 November silam. Dalam gugatan tersebut, Komunitas Konsumen Indonesia menilai BPOM telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga pembohongan publik terkait kasus gagal ginjal akut. Menanggapi gugatan ini, BPOM menyatakan siap menjalani proses hukum yang ada dan meminta bantuan Kejaksaan Agung sebagai pengacara pemerintah untuk melakukan pendampingan. Rencananya pemeriksaan terhadap BPOM akan dilaksanakan pada 28 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, dan Kejaksaan Agung telah menerima 3 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyiapkan opsi untuk menggugat pelaku secara perdata. Gugatan seperti apa yang menjadi opsi Kejaksaan Agung? Kita langsung berbincang dengan Kapus Pen Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dan juga David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Selamat sore, Pak Ketut, Pak David. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih Sore, sebelumnya sudah bergabung ya, memberikan waktu sedikit untuk MNC News Now. Mungkin saya ke Pak Ketut terlebih dahulu. Kalau bicara perkembangan untuk sekarang terkait kasus gagal ginjal akut, seperti apa Pak? Ada update terbaru? Jadi begini, saya ralat sedikit ya, kedatangan dari BPOM, kepalanya dan kawan-kawan termasuk beberapa deputi mendampinginya ke Kejaksaan Agung itu adalah bertemu langsung dengan Jaksa Agung didampingi oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan beberapa sesjam yang mendampingi Pak Jaksa Agung. Yang dibahas itu adalah terkait dengan dukungan penegakan hukum ya, terhadap SPDP yang sudah masuk di Kejaksaan. Jadi intinya Pak Jaksa Agung mendukung penuh apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, baik itu BPOM maupun kepolisian ya, yang sampai saat ini kita sudah menerima 3 SPDP, ya, yaitu 2 dari BPOM, 1 dari penyidik. Namun dalam perkembangannya kemarin dari penyidik sudah menetapkan 1 lagi suppliernya sebagai tersangka. Jadi sudah ada 3 berkas kalau dilihat-lihat ya seperti itu. Perkembangannya ya yang dibahas pada saat itu adalah juga terkait dengan opsi kemungkinan kita juga diberikan pendampingan dalam rangka ada gugatan-gugatan kepada pemerintah dalam hal ini BPOM seperti itu. Oke, dan berarti ketika tadi ada ya narasi di media sosial, di beberapa media online bahwa Kejagung akan mendampingi BPOM untuk tadi ketika ada tuntutan dari konsumen, ini benar ya? Jadi begini, sampai saat ini Kejaksaan Agung belum menerima surat kuasa khusus dari BPOM. Oke. Ya. Dan tugas jaksa selaku jaksa pengacara negara dapat mendampingi pemerintah, daerah, BUMN, BUMD ya selaku pengacara negara. Oke. Ketika pemerintah ini mendapatkan gugatan, akan tetapi kita harus menerima surat kuasa khusus dulu. Nah sampai saat ini kami belum ada menerima surat kuasa khusus, tapi wacana itu sudah disambangkan, sudah disampaikan ke publik dari BPOM. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk mendampingi, secara otomatis kita mendampingi, kita pelajari dulu semua perkara. Baik, secara tadi legal surat resmi belum ada ya Pak Ketut ya, tapi baru sebatas pembicaraan seperti itu. Ya, baik. belum ada surat khususnya. Oke, saya ke Pak David. Pak David, kalau kita bicara dari sudut KKI, ini alasan menggugat Badan POM ini karena tadi kebohongan publik dan beberapa hal. Bagaimana Anda mengelaborasi alasan ini? Ya, yang pasti kami sudah mengamati bahwa penanganan masalah ini oleh BPOM tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Baik. Dari mulai adanya kasus gagal ginjal akut, sampai dengan penanganan dihentikannya obat sirup, dan selanjutnya tidak dilakukan uji laboratorium terhadap obat sirup, malah diminta kepada para produsen yang menguji. Jadi itu yang pertama, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Makanya kami ke Petun. Yang kedua, kami sudah menghimbau waktu itu BPOM karena berpotensi melakukan kebohongan publik. Ketika BPOM mengumumkan ada 5 obat yang tercemar, besok harinya direvisi menjadi 3. 2 dikeluarkan yang dari produsen obat besar, ya.
Jadi masyarakat bertanya-tanya kenapa ini berubah. Yang kedua, tadinya ada 7 dinyatakan obat aman, tapi tiba-tiba 2 dikeluarkan, jadi hanya 5 yang aman. Kemudian yang paling menurut saya kebohongan publik, ada 133 dan 65 obat, total 198 obat, sudah dinyatakan dalam rilis di website itu aman, tetapi dicabut kembali oleh BPOM. Karena ternyata di antara 198 ada 14 obat yang tercemar dan ditarik dari peredaran. Jadi inilah dasar kami menggugat bahwa BPOM ini sudah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, itu istilahnya. Oke, dengan kata lain kalau tadi ada alasan yang disebutkan oleh BPOM bahwa ini hanya kesalahpahaman karena ini bukan ranahnya BPOM, tadi yang ditunjuk adalah farmasi, yang disebut lalai, Anda bisa menerima ini? Terus terang nggak bisa. Oke. Dari sisi akal sehat itu nggak bisa. Tugas dia adalah pengawas pre-market dan post-market. Oke. Bahkan untuk post-market, dia mempunyai kewenangan melakukan investigasi. Dia mempunyai kewenangan memeriksa objek itu obat makanan di dalam laboratorium khusus. Jadi kenapa terjadi pendiaman? Nah, Oke. ini yang saya mengajukan gugatan ini karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan kami memohon kepada hakim agar BPOM diperintahkan untuk memeriksa semua obat sirup yang pernah diberikan izin edar. Karena ternyata yang dicabut itu izin edarnya ada 73, itu sudah ada 5 tahun, 7 tahun, bahkan sudah berulang, daftar ulang, tapi nggak pernah diuji. Ini yang kami minta untuk dilakukan oleh BPOM melalui hakim. Oke, dengan kata lain Pak David ini alasan yang kuat untuk Anda tadi menggugat BPOM ya, karena mereka juga bertanggung jawab di post market ya. Ya, dan selain itu mohon didengarkan kembali ada press conference dari Ombudsman Republik Indonesia. Baik. Yang tugasnya adalah mengawasi, memeriksa, mengevaluasi badan publik dalam melakukan pelayanan publik. Ombudsman sudah mengatakan bahwa ada potensi maladministrasi di BPOM. Ini kan sudah tanda-tanda bahwa mereka tidak menjalankan pengawasannya dengan baik. Baik, saya kembali ke Pak Ketut. Kita tahu Kejaksaan Agung nantinya, kalaupun jadi mendampingi, karena memang belum keluar seperti suratnya, akan bertindak mewakili negara. Apa nantinya tidak akan terjadi konflik kepentingan di sini, Pak? Atau mungkin akan backfire karena masyarakat melihat hal seperti ini kok negara hadir untuk pihak yang ya kita tahu memang yang disiapkan adalah jaksa pengacara negara seperti itu. Jadi begini Mas, Oke. saya sangat mendukung dan respect ya apa yang dilakukan oleh komunitas konsumen Indonesia ya. Memang harus sudah sewajarnya seperti itu dengan Baik. kondisi bahwa 199 korban meninggal dunia apalagi anak-anak Indonesia ya. Ya. Kami penuh menegakkan hukum dengan cara apapun. Ya. Siapa yang salah harus memang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini, saya tidak memasuki materi yang apa yang Anda sampaikan tadi. Kenapa? Karena kami belum punya surat kuasa khusus. Baik. Jadi kami belum mempelajari secara detail, secara berkas yang diajukan seperti apa ke depannya. Ya, kami pun juga kalau seandainya nanti kalau iya kan begitu sekarang permasalahannya. Jadi untuk sementara memang dalam posisi kami sebagai jaksa pengacara negara adalah bukan mewakili pribadi-pribadi yang salah, tapi mewakili institusi. Ya, kalau memang ada proses yang tidak benar ya harus dibenarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tobing tadi. Oke. Harus diluruskan ya. Baik. Ada proses, ada kewenangan, ada substansi yang harus diuji di pengadilan. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman komunitas konsumen Indonesia. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material. Siapa yang salah sebenarnya dalam perkara ini. Oke. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Ketut, kita tadi saya tahu paham sekali ketika Anda menyebut surat kuasa khusus yang memang belum ada seperti itu. Kalaupun nanti ada, apakah narasi dan juga insight dari teman-teman KKI dan masyarakat juga jadi pertimbangan ketika nantinya Kejagung disebutkan misalnya mendampingi BPOM? Begini, dalam pendampingan terhadap pemerintah itu kita tidak bisa menolak. Ya. Baik. Sama dengan teman-teman lawyer tidak bisa menolak suatu perkara ketika perkaranya memang harus kalah atau menang, tidak seperti itu ya. Karena yang kami dampinginya adalah institusi. Institusi, baik.
ya, bukan mendampingi pribadi-pribadi yang dianggap tadi ada kebohongan publik, ada apa. Kalau memang itu benar adanya, kenapa tidak kita ungkapkan sama-sama di pengadilan, sehingga kita tahu persis bagaimana kebenaran material itu bisa digali menjadi suatu misalnya beralih menjadi satu tindak pidana. Oke, nggak jadi masalah itu gitu loh. Itu loh, inilah yang kita cari. Jadi kita bukan mendampingi mutlak mendampingi kesalahan, bukan seperti itu. Gitu loh. Kita ini negara, mewakili pemerintah, dan mewakili masyarakat, Mas, jangan lupa. Baik. Ini yang harus kita pahami bersama ya Pak Ketut ya. Bukan untuk membela yang salah. Korban. Oke. Iya, ini ada proses yang memang masih ke depannya harus kita lalui bersama, kita lihat bersama. Nanti kita akan sambung di segmen berikutnya Pak Ketut. Pak David, kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami di MNC Just Now.